Praktik nikah siri masih tampak keberadaannya tidak terkecuali di kota Semarang. Bahkan layanan nikah siri begitu mudah diakses oleh siapa saja melalui media sosial. Pernikahan siri dikenai biaya antara 1,4 hingga 2,2 juta rupiah. Dilansir oleh tribunjateng.com, setelah dilakukan penelusuran dengan menghubungi beberapa penyedia layanan jasa nikah siri, total terdapat 3 nomor yang dihubungi dari 3 penyedia jasa yang berbeda. Penyedia jasa melayani dengan ramah dan langsung menanyakan kota atau kabupaten calon mempelai sekaligus status mempelai masih gadis atau janda. Selepas itu mengirimkan persyaratan nikah siri mulai dari KTP atau SIM calon mempelai, nama ayah kandung, mas kawin, hari pernikahan, materai Rp10.000 sebanyak 4 lembar dan juga foto. Tak lupa jumlah biaya nikah, contoh surat nikah. Bahkan mereka mengirimkan bangunan dan alamat kantor lengkap di sebuah jalan protokol di kota Semarang. Kendati menjanjikan pernikahan yang amanah dan sesuai syariah, namun dari bangunan penyedia layanan jasa itu tak menampakkan kesan tersebut, bahkan sebaliknya. Selain itu, tak ada papan nama perusahaan tersebut meski terang-terangan menyediakan jasa nikah siri. Sedangkan 2 penyedia jasa lainnya tak sedetail 1 penyedia jasa tersebut. 2 lainnya hanya menanyakan domisili, status calon mempelai janda atau gadis, dan menyebut biaya nikah siri. Ketiga jasa nikah siri itu menyebutkan biaya pernikahan antara 1,4 juta hingga 2,2 juta rupiah. Untuk kota Semarang, biaya nikah siri di kisaran 1,6 juta hingga 1,7 juta rupiah. Biaya tersebut sudah termasuk disediakan tempat nikah beserta saksi-saksinya. Proses pernikahan siri persis seperti pernikahan pada umumnya, bedanya kedua mempelai hanya mendapat sertifikat dari penyedia jasa. Secara hukum negara, pernikahan itu tidak tercatat sehingga tidak mendapat buku nikah atau tak memiliki kekuatan hukum di negara. Direktur LBH APIK Semarang Ayu Hermawati Sesongko mengatakan hukum perkawinan siri menurut agama Islam jika pernikahan siri yang dilakukan rukun dan syaratnya terpenuhi maka perkawinannya tetap dianggap sah. Namun dalam hukum negara, pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak tercatat di KUA. Menurutnya, pernikahan siri mempunyai banyak dampak, diantaranya yakni suami dan istri yang tidak mendapat perlindungan hukum. Dampak pernikahan siri ke anak yang dilahirkan tak dapat dibuktikan buku nikah dan sulit membuat akta kelahiran. Anak tidak dapat gugat secara hukum haknya setelah orang tuanya bercerai, proses surat menyurat yang terhambat, serta perceraian tidak dapat menuntut hak gonogini, hak asuh anak, tunjangan nafkah setelah bercerai, sekaligus rentan digunakan untuk poligami. Dari segi hukum, status anak hanya secara hukum perdata dengan ibunya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 43 ayat 1 UU nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Status anak juga tidak dapat mendapatkan warisan dari ayahnya sesuai aturan hukum tersebut. Menurut catatan LBH APIK Semarang dari tahun 2019 hingga 2020, menerima pengaduan dan melakukan pendampingan terhadap perempuan yang melakukan perkawinan siri sebanyak 10 kasus. Berdasarkan konsultasi terhadap mitra bahwa alasan mitra memilih perkawinan secara siri karena mitra mengalami kekerasan seksual hingga hamil. Mitra mengalami KDRT berupa seksual, psikis, fisik, dan penelantaran rumah tangga dari suami mitra yang menikah tercatat di KUA. Harus ada pendidikan publik kepada perempuan bahwa nikah siri itu banyak berdampak negatif terhadap perempuan. Perempuan harus mendapat pengetahuan pernikahan siri hingga dampaknya. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi berikutnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!